Nah, jadi intinya AIDA adalah proses tahapan konsumen sebelum melakukan pembelian. AIDA sendiri itu adalah singkatan dari awareness, interest, desire, dan action. Awareness adalah tindakan pertama untuk menarik perhatian konsumen. Di sini ada contohnya, misalnya iklan. Kemudian setelah sudah mendapatkan perhatian konsumen, tahap selanjutnya ada interest. Interest adalah cara perusahaan agar dapat menjaga minat konsumen dengan memberikan sesuatu yang menarik. Contohnya itu bisa diskon atau voucher. Nah, ketika konsumen sudah tertarik, maka selanjutnya menciptakan hubungan yang lebih dengan konsumen agar konsumen tidak memiliki keraguan untuk membeli produk. Tahap ini tuh namanya desire. Contohnya adalah perusahaan bisa menjelaskan fitur lebih dalam dan siapa pengguna yang cocok, serta menjelaskan keunggulan produk. Misalnya itu produknya panci. Nah, dari pihak penjual itu akan memberikan contoh, misalnya dengan cara pancinya dibanting-banting tapi tetap nggak penyok. Nah, tahap terakhir adalah action. Di sini adalah aksi dari konsumen yang akan mengambil keputusan. Contohnya itu bisa ada kalimat, misalnya kunjungi website kami. Nah, di sini nanti konsumen akan mengambil keputusan untuk lanjut transaksi. Nah, di sini ada gambar, terdapat dua perspektif. Yang kiri itu dari sisi penjual dan yang kanan dari sisi pembeli. Kalau dari sisi pembeli ini, tadi teman-teman sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Kalau dari sisi penjual itu ada name. Name ini adalah memperkenalkan brand penjual atau biasanya disebut branding. Selanjutnya ada suspect. Di sini penjual memperkirakan kalau konsumennya itu cocok enggak dengan produk yang dijual. Selanjutnya ada prospek. Di sini penjual akan mengkelompokkan konsumen menjadi dua kelompok, yaitu Marketing Qualified Lead atau MQL dan Sales Accept Lead atau SAL. MQL adalah kelompok konsumen yang belum siap beli. Kalau SAL adalah konsumen yang sudah siap beli. Nah, di tahap terakhir ini adalah aksi yang berupa proses penjualan. Next. Nah, di sini ada conversion rate. Conversion rate ini akan nanti ada di web analytics. Secara teori, conversion rate adalah persentase dari pengunjung suatu website yang melakukan konversi seperti mengklik, membeli, iklan, subscribe, registrasi, dan sebagainya, dan dibagi dengan jumlah pengunjung. Nah, di sini tuh ada contoh soal cerita ya. Dalam situs toko A, terdapat 100 pengunjung website, di mana terdapat 15 orang yang melakukan pendaftaran dan terdapat 35 orang yang membeli produk. Maka berapa conversion rate atau tingkat konversinya? Cara ngitungnya tuh kita pertama jumlah dulu konversinya. Di sini jumlah konversinya adalah 15 orang yang melakukan pendaftaran ditambah 35 orang yang membeli produk. Jadi jumlahnya itu ada 50. Kemudian total pengunjungnya ada 100 pengunjung. Nah, maka 50 dibagi 100 lalu dikali 100%. Dan di sini hasil conversion rate dari website tersebut adalah 50%. Teman. Nah, sekarang kita mungkin teman-teman tadi gampang banget ya kayak ngitungnya. Oke. Sekarang teman-teman mungkin udah ada yang nggak sih cara ngitungnya kan tadi kayak udah gitu. Boleh deh. Ada yang mau jawab nomor 2 dulu. Atau mau 3 sekalian. Boleh. Nomor 2 berapa, nomor 3 berapa. Ayo teman-teman. Ini sih teman-teman nggak akan ditanya ya kalau nanti kerja. Cuman ini aja ya. Apa ya. Ya dikit hitung-hitungan lah. Boleh teman-teman dihitung. Siapa cepat dapat jawaban maksudnya. Boleh resen atau langsung unmute teman-teman. Contoh 2 dan contoh 3.
Ini teman-teman IPA ini ya. Kalau IPA sih biasanya langsung ya, nggak pakai kalkulator. Bisa pakai kalkulator saintifik atau langsung deh. Kayaknya bisa deh. Boleh coba jawab, Kak. Tapi Boleh. nomor 3, Loh, kenapa nggak nomor 2? Kok loncat? soalnya kirain udah ada yang mau jawab nomor 2 tadi. Jadi Oh, nomor yaudah. 3 gitu. Boleh nomor 3 dulu. Yuk, berapa? Jadi kan 470-nya ditambah 50 dulu per Mm-mm. 970 kali 100% kan? Ya, Berarti jadi hasilnya. hasilnya 53,6%-an. Oke, mantap. Oke, nomor 3 betul. Ardela ya, thank you. Oke, nomor 2. Ada mau coba teman-teman? Atau diborong Ardela juga nih? Buat rumus. Oke, boleh nih rumus nih. Oke, kalau udah. Kak, Oke, ya Samuel. nanti si slide-nya di-share nggak atau ini? Soalnya kalau nggak di-share mau di SS. Oh, di-share teman-teman, tenang. Oh, Materi oke. kita akan share kayak apa nomor 1, tenang. Oke. Makasih, Gitu. Kak. Iya, sama. Kak mau jawab lagi yang kedua deh. Oh, jawab. Oke. Ardela dulu deh. Ardela, simpan dulu jawabannya deh. Ini tadi siapa ya yang ngomong nih? Aldi ya? Aldi ya. Aldi aja. Oke, gantian ya. Aldi. Berapa Aldi jawabannya? Berarti kan si 140 ditambah 50 sama ditambah 50 lagi. Ya. Jadi 240 Hmm. per pengunjung totalnya 750 dikali 100%, jadi 32%. Oke, Ardela jawabannya sama? Sama, Kak. Oke, sama. Oke, thank you. Tadi Aldi sama Ardela. Oke, teman-teman. Ini tentang conversion rate ya. Aku jelasin dulu satu lagi, namanya ada bounce rate. Kita lanjut ya. Itu tadi teman-teman senam otak aja, ngitung-ngitung dikit. Oke, ini tadi contohnya ya. Nah, ini mungkin display, ya mungkin nanti teman-teman akan familiar. Sekarang masih belum, karena belum dipakai. Ada persen-persenan apa nih, ada goal value, ada yang goal gitu. Oke, kita lanjut ke bounce rate. Nah, bounce rate ini adalah angka persentase kunjungan ke single page. Tapi dia tuh nggak diikutin oleh tindakan selanjutnya. Jadi dia kunjung, masuk satu tempat, gitu dia keluar, gitu. Rumusnya gimana? Ini rumusnya teman-teman ya. Yang tadi mungkin pakai kata-kata, sekarang dikasih jabarin satu rumus itu mungkin lebih langsung kelihatan ya. Jumlah pengunjung yang hanya buka satu halaman dibagi totalnya sama kayak tadi ya, ketika 100%. Oke, teman-teman mungkin habis ini udah nyiapin ini ya, mau ngitung ya, tapi nggak ada soalnya teman-teman. Cuma tadi doang conversion rate. Nah, ini contohnya satu bounce rate juga nih. Ada ya. Jadi tadi di slide sebelumnya, aku balik ke slide ini ya. Contohnya ada goal conversion rate yang kotak biru. Kalau yang ini diganti dengan kotak merah, bounce rate. Oke. Bentar, boleh tuh nyontek. Oke. Oke, teman-teman, sesuai dengan kata-katanya. Aku mau balik dulu. Ini nggak ada di slide ya, teman-teman. Aku cuma balik ke conversion rate dulu. Sama nanti bounce rate. Dari kata-katanya, teman-teman, kenapa sih conversion rate dan bounce rate itu penting? Jadi gini, di website itu nanti teman-teman akan nanti kan di pertemuan 8 rasanya ya, kita semua akan belajar mengenai web analytics gitu, menganalisis sebuah website. Nah, di dalam website itu teman-teman bisa ngelihat, ini ada berapa pengunjung hari ini? Pengunjung itu apa sih? Kayak tadi ya, ini contoh juga ya. Kalau online B ada 150 pengunjung, ada 170 pengunjung, itu kan total ya semua. Nah, total tadi itu, teman-teman, itu baru total. Tapi kan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di website kita. Apakah mereka hanya keklik, aduh kepencet, aduh, nggak sengaja nih, misalkan teman-teman lagi mau nonton di website nyari streamingan, terus tiba-tiba ada kayak banner-banner, nggak sengaja kepencet, X-nya nggak kepencet, ternyata X-nya ada ya teman-teman, aku pernah ngerasain, X-nya di atas, taunya enggak, X-nya di tengah, warna merah kecil. Waktu aku nyari streamingan tentang pertandingan sepak bola ya, gitu. Jadi aja masuk website yang lain. Nah,
walaupun cuma keklik aja masuk ke website lain itu termasuk dihitung pengunjung loh. Nah, tapi aku keluar gitu. Jadi di conversion rate ini dari katanya udah mengonversi ke Indonesianya ya berarti mengonversi. Nah, dari yang udah ada nih totalnya dikonversiin berapa sih yang melakukan kegiatan. Pada dasarnya, aku balik sebentar. Pada dasarnya di sini tuh melakukan tindakan. Nah ini ya tadi kan tulis ya, tindakan mengklik, membeli, ada iklan. Iklan tuh apa? Maksudnya iklan tuh keklik ya gitu loh. Ada kayak gitu, ada subscribe. Jadi kalau tonton YouTube ada subscribe, nggak cuma di YouTube doang, subscribe tuh banyak. Ada registrasi. Nah, dan yang lain-lain itu tuh mengonversi berarti. Jadi pengunjung total dikonversikan. Oke. Nah, kalau bounce rate, bentar ya, aku pindah. Bounce rate itu dari katanya udah bounce. Bounce itu apa ya? Twing apa? Melambung-lambung gitu ya. Bola kayak bola gitu. Bounce gitu. Apa? Ada apa namanya? Aku lupa bahasa Inggrisnya. Ya, loncat-loncat ya bolanya. Memantul ya. Thank you Aldi. Memantul. Dari katanya udah bounce, mantul. Kalau mantul biasanya ya kan banyak ya mantulnya. Enggak, tapi maksudnya gini, kenapa sih dibilangnya bounce gitu? Mantul. Jadi baru dia baru masuk ke website, dia udah jatuh lagi ke tanah yang sama gitu. Maksudnya tadinya belum buka website, gitu dia buka, dia melambung nih. Naik kan pengunjungnya kan, tapi dia langsung jatuh lagi. Nah, jadi dia tuh bounce, artinya apa? Cuma masuk gitu, dia terbang lagi. Bounce kemana lagi gitu. Ini tuh artinya apa? Dia tuh nggak ngapa-ngapain teman-teman, hanya masuk doang. Kalau tadi conversion rate itu adalah mereka yang melakukan suatu tindakan, minimal mereka ngeklik, itu mereka udah langsung konversi. Tapi kalau aku masuk, misalkan langsung ke satu website, contoh, aku suka ngeceknya kalau HP nih, gsmarena.com. Aku buka gsmarena.com, ngeliat HP, aku buka nih, buka gsmarena.com, udah gitu mati listrik. Mati kalau komputernya nggak mati kan. Itu sebutnya bounce rate jadinya. Gitu. Kalau aku ke gsmarena.com, itu aku klik satu aja, apapun itu, satu gambar atau apapun, itu begitu klik dalamnya mati lampu, aku masuknya langsung conversion rate itu jadinya. Aku termasuk orang yang mengunjungi dan mengklik suatu hal, melakukan tindakan. Gitu. Oke, sini paham ya bounce rate, conversion rate. Kenapa sih ini jadi suatu teori harus dipelajari? Teman-teman mungkin sekarang belum kebayang karena belum merasakan langsung. Tapi ini akan menandakan suatu hal. Kalau conversion rate itu tinggi, aku balik conversion rate ya. Kalau website kalian conversion rate-nya tinggi, ini kan 50% ya. Kalau makin tinggi ke atas, itu artinya berarti website kalian itu bagus. Orang tuh tertarik dengan website kalian. Ada apa nih lucu nih, diklik. Terus itu menambah conversion rate kalian. Website kalian berarti bagus. Tadi ada menerapkan konsep AIDA-nya ya. Kan tadi AIDA udah dijelasin kan. Nah, kalian tuh terapin itu. Artinya itu membuat orang tertarik nih. Lagi gitu, begitu diklik, lucu ya. Aku save gambarnya. Kalian dapat benefit kan di situ. Someday kalau kalian mau cari gambar, ke website itu aja, masuk lagi aja. Nah, itu conversion rate teman-teman. Bentar ya. Maaf. Udah gitu. Boleh Iya. nanya? Boleh. Oh ya teman-teman, kalau mau nanya, potong aja nggak apa-apa. Kenapa Hardila? Kalau misalnya buat naikin conversion rate gitu Kak, kalau misalnya TikTok kan ada yang biar FYP pakai hashtag atau apa. Nah, buat naikin logaritma website-nya biar banyak yang ngunjungin, ada caranya gitu nggak Kak? Supaya website-nya banyak yang ngunjungin. Nah, caranya apa teman-teman? Caranya nanti ada satunya ya, kalau website itu SEO, Search Engine Automation. Supaya apa? Tadi kan teman-teman, tadi Adela bilang ada FYP, itu kan tag itu kan hashtag ya. Orang kan kadang nyari hashtag, di lain juga bisa cari hashtag loh sebetulnya. Aku pakai Line satu. Aku pakai Line bisa cari hashtag loh. Nah, hashtag itu ya akan mungkin sama ya.
di TikTok atau di Instagram mau cari hashtag makanan enak Bandung misalkan. Nah, yang muncul nanti kan banyak kan. Yang muncul adalah post yang ngasih tag itu. Nah, kalau di website adalah eh, apa ya Bang ya? Mungkin oke, post lah. Post barang atau artikel yang ada tagnya, ada kata-kata kuncinya, keyword gitu. Contohnya sandal sandal murah Bandung. Nah, mungkin teman-teman di post itu teman-teman udah kasih sendal hashtag murah hashtag Bandung, atau teman-teman kasih hashtag sendal murah hashtag Bandung, atau hashtag sendal murah Bandung misalkan. Itu tuh akan kena gitu. Ya, sama kayak di TikTok kan atau di Instagram kan kalau cari hashtag kan ya tinggi-tinggi aja mana yang eh lebih apa ya? Lebih sering yang populer mungkin ya, lebih populer aja gitu. Gitu caranya caranya gimana? Pakai SEO itu. Search Oke, engine Kak. optimization gitu. Gitu ya Siap, cara Kak. naikin. Oke, Ya, thank you Rela. makasih, Kak. Yuk, sama. Itu teman-teman. Nah, conversion rate ini semakin tinggi berarti semakin baik. Kebalikannya dengan bounce rate. Bentar, tadi tuh siapa ya? Samuel kayaknya tadi mau nanya. Kenapa Samuel? Atau keklik? Keklik Kak tadi, keklik. Oke, keklik. Oke, siap. Sekarang kebalikan bounce rate ya. Kalau bounce rate makin tinggi, berarti makin kurang baik, teman-teman. Perasaan teman-teman tidak menarik. Jadi, eh, ini tuh bisa jadi tolak ukur ya. Ini yang namanya ketika minggu kemarin dijelaskan tentang traditional marketing dan digital marketing. Digital marketing bisa diukur, bisa dihitung, bisa dikalkulasi. Nah ini kalkulasinya. Kalau teman-teman taruh di koran, teman-teman nggak akan bisa tahu berapa banyak orang yang baca koran hari itu. Tapi kalau di digital marketing, teman-teman bisa tahu berapa banyak orang yang masuk website itu. Nah, website ini artinya dia seminim mungkin, kalau bisa 0%. Kalau bisa ya. Artinya kalau 0%, berarti website teman-teman sangat menarik untuk dilihat gitu. Jadi di sini ada conversion rate untuk tolak ukur yang semakin tinggi semakin baik. Kebalikannya dengan bounce rate. Semakin bawah, semakin 0 menuju 0, berarti semakin baik gitu. In case teman-teman, tadi di sini ya contohnya ya. Nah, ini 7% conversionnya. Baik atau buruk kata teman-teman? Kayak gini. Nggak ada suara guys. Oke, ini buruk ya teman-teman ya, 7%. 7% itu nggak bagus karena di bawah 50 loh. Berarti dari total pengunjung misalkan 500 tadi ya, 50%-nya aja nggak dapat, setengahnya 250 nggak ada. Berarti hanya sekitar ya lebih bawah lagi ya gitu. 100 mungkin ya. 100 ya mungkin. 100 kurang lah gitu. Dan tadi yang contoh bounce rate di sini maaf, sini bounce rate-nya 40%. Artinya bagus atau enggak? 40%. Buruk. Iya. Berarti ada dari 100 orang, berarti ada 40 orang yang dia hanya buka itu keluar aja. Nggak seru. Itu ya. Kalau dibalik baru tuh kalau website dibalik ya. Yang tadi bounce rate-nya 7%, conversion-nya 40, berarti bagus teman-teman gitu. Tapi harus perlu diingat teman-teman, conversion rate itu berarti bukan hitungannya kayak apa ya? Bukan hitungannya kayak 100%-nya berarti adalah dibagi conversion rate dengan bounce rate. Beda teman-teman. Nggak bisa dihitung kayak gitu. Misalkan conversion rate 60, pasti bounce rate 40. Nggak selalu begitu teman-teman, nggak selalu. Kenapa nggak selalu? Oke, ini lebih dalam sebetulnya. Tapi teman-teman akan ada contoh lain sih mungkin ya. Ada contoh lain agak kompleks sih teman-teman gitu. Tapi intinya gini, di dalam bounce rate itu kan hanya sekali ya, tidak ngerti apapun kan. Nah, ternyata bounce rate itu bisa dihitung. Ini tuh pakai rata-rata gitu, rata-ratanya. Di dalamnya tuh ada lagi sebetulnya teman-teman bounce rate itu. Ada apa? Dia ngeklik di yang misalkan menu A, B, sama C. Tiap itu tuh ada bounce rate-nya lagi teman-teman. Gitu. Jadi misalkan ada menunya, ada menu oke yang menu deh. Ada 3 gambar dalam satu website. Mawar, Melati, Anggrek. Nah, di Melati bounce rate-nya berapa? Di Mawar bounce rate-nya berapa? Di Anggrek bounce rate-nya berapa? Nah, itu dihitung lagi teman-teman nanti.
Jadi bosannya itu adalah rata-rata satu website gitu. Tidak selalu ya 100% itu adalah bounce rate dikurangin bounce rate tambahin conversion rate, nggak selalu begitu teman, nggak selalu ya. Nggak selalu begitu. Jadi ada case in case tertentu. Oke, itu pemahamannya ya. Kita lanjut ke konten. Nah, dari semua ini, maaf, dari semua ini ngajunya apa sih? Nah, kita mengacu ke konten marketing. Jadi teman-teman sini udah mulai start ke konten marketing. Konten marketing itu apa sih? Ya teman-teman bisa berkonten nih. Mau kemana sih? Pergi. Mau ke Lembang. Mau ke kafe di atas. Tanjak Memen. Kemanapun lah. Mau ngapain? Mau konten lah. Konten. Mau cari ini. Feeds IG. Nyari foto. Nah, itu kan konten tuh ya. Konten ya. Itu tuh apa sih konten marketing itu? Nah, teman-teman konten teman-teman yang biasa bikin buat foto apapun itu ditambahin bumbu pemasarannya, marketingnya. Itu aja cukup. Intinya apa? Supaya narik nih. Aku banyak lihat di TikTok teman-teman. Biasanya cewek. Dia joget-joget padahal mah informasinya apa. Gitu. 5 universitas kece di Indonesia. Dia joget-joget lama sampai akhir, udah hampir 15 detik baru keluar tulisannya 5 teh apa aja. Ya aku kadang suka ngeliat kayak gitu. Instagram juga ada. Nah, itu kan konten. Intinya dia bukan itu mungkin dia tujuannya adalah dia ngasih tahu di universitas yang baik itu universitas yang kece di Indonesia tuh ada 5 univ itu, tapi dia konten dulu, dia joget dulu gitu. Baru ada. Nah, itu kan orang entah itu bikin penasaran atau gimana pun, pokoknya gimana caranya orang jadi nungguin gitu. Nungguin sampai akhir. Ya, mungkin teman-teman udah tahu bahwa YouTube kan bisa monetize dengan view sama subscribe. Yang view-nya jadi kan nambah gitu, kayak gitu. Di TikTok atau di Instagram. 5 detik ditontonin terus. Nah, gitu. Oke, yang penting bisa bikin menarik. Nah, bisa bentuknya apa? Ya teks, tulisan, video, gambar, GIF, ya apapun lah itu ya. Ya pokoknya bisa narik. Intinya bisa narik. Yang masuk dalam digital aja ya, bisa narik gitu. Oke, harus apa sih? Konsisten, teman-teman. Kalau konten itu konsisten ya, jangan aku mau konten hari ini, besok enggak, besok lagi iya, besoknya lagi enggak. Jangan, teman-teman. Lebih baik teman-teman kontennya lebih stabil per bulan atau ya per minggu gitu. Dan yang pasti relevan sama konten kan gitu. Tapi ini bebas teman-teman. Konten lebih ke arah kreativitas teman-teman masing-masing. Di zaman sekarang orang dituntut untuk lebih kreatif. Apapun itu caranya berkreatif lah. Oke, target Mas. Nah, dalam konten ini untuk apa sih kontennya? Nanti teman-teman akan belajar tentang demografi dalam analisis juga ya. Ada target marketnya umur berapa sih? Mungkin teman-teman pernah mengisi umur di Instagram atau di email atau di mana lagi ya? Ya, manapun lah yang ada umurnya. Nah, ada gender juga kan. Nah, itu ketika masuk ke web analytics misalkan masuk satu website itu bisa nyatet. Oh, yang masuk tuh gendernya laki-laki. Oh, umurnya range antara 20 sampai 40 misalkan. Itu bisa loh. Tidak akan bocor nama kita, enggak. Tapi hanya itu doang. Jadi itu demografi ntar ada bukan demografi, salah. Infografis ya atau demo ya. Ya apapun itu. Bisa dua-duanya sih. Gitu. Nah, nanti ada audiensnya bisa dilihat. Nah, uniknya di produknya. Jadi konten marketing lebih ke arah kita berkonten gitu. Kan kalau orang marketing kan ya gitu. Kakak umur berapa ya kak? Oh ya kakak di mana ya kayak gitu ya. Teman-teman kalau orang marketing. Oke lanjut. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini contoh aja sini. Captionnya aja udah baru masuk tahun 2021 udah dapat diskon dari menunya Prilly. Ini Prilly siapa sih ini? Nggak tahu bukan Prilly Latif teman-teman. Nah, terus ada pasti dong kali ini ada diskon 50%. Ya, sekarang banyaknya diskon 90%, maksimal 4.000 misalkan. Sehingga gitu ya teman-teman, kita tertipu oleh marketing seperti itu. Diskonnya berapa? Cashback 100%. Iya, maksimal 5.000. Kan gak enak banget. Tapi intinya belum nih, teman-teman udah diskon 50%. Nah, ini kan bikin orang pengen lihat ya. Oke. Oh, ini ada GrabFood ID ternyata Instagramnya. Jadi teman nyari ke GrabFood, terus teman lihat. Oh, menunya ini loh.
really. Oke. Diskon 50% ya? Mana diskonnya? Oh, ada nih. Ya, cuman maksimal berapa. Tapi teman-teman udah masuk ke situ, itu kan narik. Itu narik loh. Sebetulnya narik. Dari situ udah ada satu orang ketarik nih gitu. Cuman dari fotonya ini ada hijau-hijaunya, ada warna-warni, makanannya kok kelihatan enak ya. Tapi kayak pedes gitu. Oh, kayak menarik nih. Dikasih timun lagi. Terus packagingnya bagus lagi. Ada captionnya juga, kamu bisa nikmati berbagai menu pedes dari Judes. Dan juga nikmatnya olahan dari HelloFish. Nah, terus kalau ngeklik Judes sama @HelloFish. Itu siapa sih? Itu juga udah masuk ke insight loh, teman-teman. Instagram ini kan Instagram ya. Itu masuk ke insight juga, teman-teman. Gitu. Nah, itu ada hashtag ya Grab Kitchen. Ya, di sini kita bukan promosi Grab ya, teman-teman, tapi ini kan kita contoh karena kita pakai in case kasus langsung loh. Nah, ini hashtag Grab Kitchen ini itu akan mengacu ke yang tadi ya, yang conversion rate gitu. Misalkan, aduh, Mih, aku tuh lupa ada makanan enak. Tadi tuh lihat apa ya? Oh, hashtag-nya aku tuh baca Grab Kitchen, cari. Jadi ketemu. Itulah yang bikin conversion rate kita naik. Nah, caranya gimana? Itu pakai hashtag yang tadi. Kalau orang bikin FYP lagi, hashtag tuh banyak ya. Nah, kenapa sih banyak banget? Itu tuh biar ketemu gitu kalau orang nyari tuh, biar gampang diinget gitu. Dan juga ya kadang ada yang kontennya mana tapi hashtag-nya beda lagi. Mungkin kadang suka sengaja teman-teman, tapi itu kan itulah kreativitas orang ya. Makanya orang Indonesia tuh sebenarnya bagus-bagus. Orang Indonesia tuh sangat kreatif banget. Yang kontennya baju bisa jualannya yang jualannya baju bisa hashtag-nya makanan gitu. Maksudnya bajunya ada makanannya kan jadi kena juga gitu. Orang Indonesia tuh kreatif. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh konten marketing. Oke, next. Strategi dalam konten marketing. Ini strategi kecil, cuma strateginya nggak akan banyak sih. Teman-teman, strateginya bisa tentukan sendiri. Tapi ini hanya teori. Strateginya aku mau tag teman-teman aku di komen yang banyak semua. Itu strategi juga kan? Iya. Boleh teman-teman. Atau tag-nya, aku pernah lihat satu post, dia tuh tag-nya tuh ke artis Korea. Padahal dia itu post-nya apa ya? Cafe gitu. Tapi dia tag-nya orang-orang Korea, @BTS, @EXO, kemana aja gitu. Itu juga bisa jadi strategi marketing loh teman-teman. Ya walaupun nyambung atau enggak, it's okay lah. Orang Indonesia itu kreatif, balik lagi ya. Oke, pertama tujuannya apa strateginya? Teman tujuannya apa nih? Mau laku atau mau terkenal? Nah, itu udah beda ya. Yang kedua, coba riset bayar persona. Apa sih riset bayar persona itu? Nah, teman-teman ngeriset yang beli itu kira-kira ini secara personal dia suka pedas, dia suka makanan manis. Nah, itu kan udah secara personal ya. Dia itu apakah, oh dia tuh ternyata suka minuman manisnya. Jadi makanan nggak menarik. Nah, itu teman-teman harus tentuin strateginya. Yang ketiga platformnya. Jangan cuma pakai satu. Banyaknya teman-teman. Contoh makanan ya in case ya. Karena aku doyan makan juga sih. In case makanan ya. Nggak cuman hanya di satu Jack doang, tapi ke Grab, jangan ke Gojek, jangan di Grab doang, jangan di Shopee. Sekarang yang baru Shopee Food ya. Tapi tiga-tiganya teman-teman. Udah tiga-tiganya, terus teman-teman kasih promo sama. Jangan nih. Jangan kasih promo sama. Kasih promo beda-beda. Kalau aku strategi itu. Kenapa? Nanti yang di Gojek bisa dapat promo. Nah, teman-teman tentuin nanti promonya lebih gede mana. Lihat yang pasarnya lebih banyak sering dibeli. Yang lagi hype juga nih, misalkan sekarang di Shopee Food ya, lagi sering banget ya. Nah, teman-teman situ promonya taruh lebih gede. Tapi yang lain juga ada. Karena nggak semua orang pakai tiga-tiganya. Kalau aku pakai tiga-tiganya. Karena ya pemburu promo biasa. Gitu. Nah, teman-teman tentuin platformnya apa aja. Kalau misalnya bisa ke YouTube, masukin YouTube. Misalnya masukin Instagram. Mau lebih ekstrim lagi, ke baliho teman-teman. Aku lihat banyak kayak di depan Pascal sana, balihonya kosong. Nah, teman-teman bisa tuh kayak gitu. Bisa aja gitu. Platformnya bebas. Platform itu medianya gitu, bebas. Itu marketingnya kalau mau pol gitu. Menentukan jenis kontennya, jenisnya apa nih? Nah, teman-teman tentukan jenisnya.
makanan ringan, makanan berat, apa itu supaya ke arah caption-nya teman-teman bisa menentukan caption-nya. Dan di sini juga teman-teman strategi yang lebih penting lagi apa sih teman-teman riset ke ke brand-brand yang udah terkenal. Apa sih caption-nya kayak gini, oh kayak gini, ikutin teman gitu. Oke, itu sekilas tentang content marketing. Jadi di dalam content marketing ini teman-teman coba terapkan AIDA. Yang tadi ya ada awareness, insight, desire, action. Itu teman-teman terapkan. Jadi dari AIDA itu kan bentuknya ini ya, piramida kebalik ya. Dari yang A paling besar itu tarik banyak orang. Baik, kan piramida besar nih. Nah, dari atas dulu ya, dari atas ya. Kan bacanya dari atas ke bawah. Nggak kebalik kan. Nah, yang awareness dulu nih, coba tarik supaya orang teh kelihatan gitu. Buat supaya ketika orang lagi lihat tiba-tiba dia bisa kaget gitu. Nah, buat seperti itu. Itu awareness. Udah awareness, kalian lihat kalian kasih interest-nya. Apa yang menarik dari apapun konten kalian. Kalian kasih. Udah supaya orang tertarik, kalian kasih lagi. Hajar lagi dengan ini loh benefitnya kayak tadi ya, panci diketrok nggak penyok gitu. Panci digebukin nggak penyok. Bikin orang bagus ya. Nah, nanti orang mulai kena desire nih. Kayaknya nih cocok nih. Aku setiap hari suka main drum dengan low budget. Jadi nggak penyok pancinya, bisa dipakai buat masak juga. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu dan teman-teman belilah, kunjungi kami, ada embel-embelnya nih, kunjungi kami, 500 orang pertama akan dapat promo. Nah, itu nanti akan ke action-nya. Itu action-nya. Jadi idenya dapat, kontennya dapat, teman-teman bisa lebih dapat conversion rate yang lebih tinggi. Itu. Oke, teman-teman, ini tuh materi tentang hari ini semua. Jadi udah sampai sini aja, teman-teman. Nah, nyambung ya jadinya ya. AIDA itu nggak sekedar teori, dan content marketing ada AIDA yang harus dimasukin supaya apa? Supaya conversion rate makin tinggi, bounce rate makin turun. Gitu. Jadi intinya di situ. Dan sekarang teman-teman, kami di sini nggak hanya teori teman-teman ya. Teman-teman diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Aku ganti dulu ini ya teman-teman. Aku mau ganti dulu share screen ya. Aku bingung. Bentar ya. Balik ke sini. Oke. Aku ngatakan ya random. Tadi apa namanya? Susunan nama-namanya ya. Aku mau coba satu persatu. Ini ada 4. Oke. Mulai dari bawah dulu deh. Yang kelompok Christopher, Nicholas, dan double Nicholas. Christopher, Nicholas, dan Nicholas. Pilih angka 1 sampai 9. Semua nanti kebagian, teman-teman. Jangan pilih sama ya. Gitu. Boleh teman-teman, Christopher, Nicholas, sama Nicholas. Pilih 1 sampai 9. Mau yang mana? Ayo, kelompoknya Gigi. 8 aja, Kak. 8, oke. Teman-teman, ini ya, aku itu sampai 5 ya. Kalau misalnya nanti teman nggak ada yang jawab, skip ya. Kasih kesempatan yang lain. Oke, ke sini deh. Nigel, Max, Gregorius, 5 ya. Pilih 1 sampai 9, kecuali 8. 1, 2, 3, 4. 4, Kak. Oke, 4. Makasih. Oke, ya. Gercep ya teman-teman ya. Aku akan hitung loh. Supaya teman-teman yang lain, jadi nanti dapat kesempatan sama. Yang terakhir, ya terakhir aja ya teman-teman. Oke. 5, 4, 3, 2. 7. Oke. Aku cuma ngarahin sini aja ya teman-teman. Aku nggak nyebut namanya ya. Langsung aku hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2. 2 aja. 1. 2. Oke, 2. Oke ya. Yuk. 6. Oke, 6. Ya. 4, 3, 2, 3,
Oke. 4, 3, 2, 1 aja, Kak. 1. Oke. Special case 4 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sama 9. Kamu mau pilih nomor berapa? Yang kelompok terakhir. 5. 5. Nggak mau 9 nih. Udah kayak kuis aja ya. Oke, 5 ya. Nggak mau ganti? 5 aja. Oke, 5. Oke, nomor 9 nggak dipilih. Oke, teman-teman. Kenapa 5-nya ke sini ya? Cuma yang lain padahal di kanan. Oke. Ingetin teman-teman ya, ingetin 1 sampai oke, berarti 1 sampai 8 pas ya. 9 nggak kepake. Ingetin teman-teman. Ingetin ya. Oke. Kenapa sih apa kayak gini? Nah, aku mau lanjut ke berikutnya. Teman tadi udah hafal ya, teman-teman? Nah, 1 sampai 8. Ini, teman-teman, enggak sih, ini tugas. Ya, enggak tugas juga sih. Ya tugas lah, oke lah, tugas. Ada tugas, teman-teman. Tadi kan teman-teman udah milih ya 1 sampai 8 ya. Ya, acak. Kalian nggak tahu ini kan makanan, minuman apa, nggak tahu kan. Oke, teman-teman cukup bikin 1 konten. Terserah mau video. Ya, kalau niat video, gambar, poster, apalagi sih, Instagram post. Ya Instagram post boleh teman-teman, kalau mau nge-post teman-teman boleh. Supaya nanti kalian, apa ya, tulisannya jangan tugas ya teman, tapi kalian nge-post-nya satu hal, satu kelompok ya, barengan ya, serentak ya. Kalau misalnya kalian mau nge-post di Instagram atau di TikTok video, ya terserah itu, pokoknya post, screenshot gitu. Boleh kalau mau kayak gitu, tapi yang pasti apa, yang pasti kalian bikin satu desain, entah, jangan cuma tulisan teman, jangan ya. Kalau cuma tulisan doang mah janganlah. Kayak ini aja lah teman-teman, kalian bikin satu gambar, desain di Canva aja, gampang di Canva. Bikin aja yang sesuai dengan topiknya ya, 1 sampai 8 tadi ya, kecuali kendaraan. Bikin, masukin konsep AIDA-nya di situ, lalu teman-teman, nggak usah conversion rate sama bounce rate-nya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi hanya bikin konten aja dan terapkan AIDA-nya di situ. Ya, yang pasti pengumpulannya harus dilakukan adalah nanti teman-teman, aku buat nyontek dulu bentar. Oke, submit-nya perwakilan 1 orang aja. Jadi, perwakilan aja, jangan semuanya teman-teman, salah 1 aja. Yang lain boleh pakai SDAN. Ya, jadi nanti akan ada 8 orang, ya, 8 orang yang mengumpulkan. Teman-teman cantumin ya, cantumin di private comment boleh, atau di dalam Word cantumkan nama kelompoknya, gitu. Atau nanti 1 sampai 8 boleh, kelompok 1, kelompok 2. Aku kan punya daftarnya ya, sama Fania punya. Nah, bikin yang ada konsep AIDA-nya di dalamnya, supaya apa, ini teman-teman bisa apa ya, latihan tentang hal ini gitu, AIDA dalam sebuah konten. Kalau tetap mau post ke Instagram atau mau ke TikTok kayak gitu boleh, jangan pakai embel-embel tugas. Teman-teman hanya post aja gitu. Buat apa sih Kak kayak gitu? Ya kalau teman ada yang iseng pengen tahu reaksi orang-orang, silahkan gitu. Itu lebih ke arah tugas mandiri, kalau yang mau itu. Nah, boleh teman-teman nanti misalnya mau post di Instagram atau di TikTok setelah berkonten, jadi desainnya jangan tulisin nama ya, di desainnya jangan tulisin nama, ini kelas ini, jangan kayak gitu, jangan. Pokoknya kalian bikin konten aja yang bagus, masukin ke Word aja. Kalau udah misalkan kalian cuma mau gambar doang, oke, masukin ke Word, di-post di Word itu, di-post di Word. Di Word masukin gambar, terus kasih aja penjelasannya apa, idenya di mana. Itu yang penting ya. Gambarnya di-capture atau videonya masukin mau pakai link boleh, masukin ke Drive terus pakai link ke Word boleh. Jangan lupa aksesnya dibuka. Kasih idenya apa aja. Idenya di dalam itu apa aja, strateginya diterapkan. Kontennya tentang apa. Kalian cerita di situ. Oke? Jadi ntar kalian bisa, oh ini loh, aku udah pernah loh bikin tentang AIDA gitu. Jadi someday kalau kalian bekerja dalam hal ini,
kan ditanya sama perusahaan, kamu ngerti tentang AIDA? Oh ngerti pak, saya pernah bikin gitu. Ya, ini menambah pengalaman kalian juga pastinya gitu. Ya, kalau kalian mau post nah itu yang tadi ya, ekstranya kalau kalian mau post di Instagram atau di TikTok silahkan boleh. Kalian taruh caption yang bagus, jangan embel-embel tugas. Kalau mau sekolah ya boleh, tapi aku saran enggak. Kenapa? Ini biar reaksi orang beda-beda gitu. Supaya apa sih reaksi orang-orang di luar sana? Gitu ya. Itu aja teman-teman tugasnya. Deadline-nya kapan? Besok, teman-teman, santai. Besok gitu. Rasanya habis kelas ini bubar ya, Bu ya? Betul ya? Kenapa? Habis kelas ini Iya, habis ini beres. Ini jam beres. terakhir. Jam terakhir ya. Nah, jam terakhir lagi teman-teman kan jam terakhir ya mungkin istirahat ya gitu sore-sore apalagi jam 5. Siapa tahu ada golden hour nanti jam 5. Bisa untuk berkonten gitu ya. Itu kelompok teman-teman ya, satu ngerancang captionnya, satu ngerancang idenya, satu berkonten boleh. Kalau mau tiga-tiga berkonten silahkan via apa ya, bebas lah teman-teman ya, teman-teman sekreatif mungkin ya itu. Oke, itu tentang tugasnya. Kalau teman kurang jelas, bingung, boleh bertanya di classroom, kelas komen boleh, di private komen boleh. Aku udah nyatain nomor WA sama Kak Fania juga udah ada nomor WA-nya, aku ada lainnya, silahkan teman-teman boleh nanya. Atau Forkom ya, Bu Odil itu kan ada Forkom. Itu hanya KM sih. Iya, via KM juga boleh. Kalau misalkan via KM ada yang mau nanya, mau ke kelasnya boleh, teman-teman. Bebas mau bertanya dimanapun. Dan juga teman-teman jangan lupa rangkuman untuk hari ini. Nanti materi akan di-share. Jam 1 tepat rasanya akan di-share materinya. Apa yang harus dijelaskan, teman-teman rangkumkan seperti biasa. Ya. Jadi harapannya apa sih? Kenapa sih Kak? Kayaknya katanya nggak banyak tugas, katanya nggak ini. Ini kan pelajaran santai. Komputer biasanya paling menyenangkan ya. Oke teman-teman, di sini bukan untuk mencari yang terbaik kelas ini enggak, tapi sih teman-teman yang penting coba dulu, cobain aja teman-teman. Siapa tahu nanti ketarik. Kan awalnya coba-coba, lama-lama kasihkan. Itu teman-teman ya. Coba-coba aja sini. Oke. Ya, itu aja teman-teman dan maaf, ya Bu. nambahin dulu. Ya Bu, boleh Bu, silakan. Untuk tugas kelompok nih biar kita lebih adil ya, lebih terbuka. Nanti ketika kalian bekerja kelompok, diskusi entah lewat Meet, entah lewat WA, entah lewat lain, silahkan kalian screenshot. Dan kalau berupa hasil screenshot itu disertakan aja di Word-nya ya, yang tadi ya. Boleh di Word-nya juga. Ada foto bertiga di Meet gitu. Atau pembicaraan kalian bertiga. Nah, kalau misalnya kayak Christopher hari ini kan sakit, tidak bisa ikut diskusi, tidak apa-apa, dituliskan saja keadaan ketika kalian berdiskusi. Ketika misalnya ada yang sakit atau ada yang izin tidak bisa, tidak apa-apa, ditulis satu orang izin Christopher karena sakit. Saya minta seperti itu ya. Bisa, teman-teman? Bisa ya? Oke, terima kasih. Bisa, Bu. Oke. Nah, terus jangan lupa untuk tugas kelompok dan tugas individu. Individu itu masing-masing. Menurut kata-kata kamu, kan kepala kamu beda masing-masing ya. Nggak mungkin ada 5 kepala, 5 isinya sama. Nggak mungkin kan? Pasti akan berbeda-beda. Jadi tolong untuk tugas kelompok yang merangkum, saya harap tidak ada yang saling contek-menyontek. Ya. Kalau kamu nggak sanggup misalnya hari ini karena sakit, asal diinformasikan, boleh kami akan memakluminya, ya. Daripada kamu nanti mengirimkan punya orang lain, seperti itu. Begitu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Iya tentu betul, teman-teman. Kami sangat terbuka. Misalkan hari ini Kak berhalangan, maaf, nggak apa-apa, teman-teman. Di sini kami bukan lebih ke arah nyari nilai teman-teman, enggak teman-teman. Nilai itu nggak akan jadi apa-apa hasilnya, hanya menambah value-nya aja ketika nanti teman-teman bekerja. Tapi apa pengalaman teman-teman,
apa yang teman-teman dapat hari ini itu yang akan menjadi bekal kalian di luar sana. Itu yang penting teman-teman. Ya, nggak peduli kalian di kelas ini kesusahan atau nggak peduli teman-teman. Tapi kalian ada pengalaman aja udah cukup. Pengalaman itu yang pokoknya pengalaman paling penting aja dalam dunia kerja. Sangat penting kok pengalaman. Someday nanti kalau kalian kuliah, kalian pasti akan nanti seminar, ada ikutin seminar apa. Jadi kemahasiswaan, ada organisasi, itu tuh pengalaman semuanya. Gitu teman-teman ya. Itu bisa cantumkan. Ya aku satunya ini ya, cerita bahwa ada aplikasi LinkedIn. Kalau teman-teman belum tahu LinkedIn itu bisa taruh, misalkan kalian pengalaman pernah jadi anggota OSIS, itu taruh aja. Sebuah perusahaan biasanya akan melihat hal itu. Lebih banyaknya biasanya itu ya. Lebih orang itu akan lebih kepakai ketika dia banyak pengalaman. Contoh, dia pengalamannya, saya sudah pernah ini, ini. Orang akan lebih percaya dibandingkan, saya nilainya segini. Nah, zaman sekarang tuh nilai, ya teman-teman nilai hanya nilai. Tapi bisa nggak teman-teman gitu. Oke, coba aja teman-teman. Kalau kesulitan teman-teman bilang aja nggak apa-apa, it's okay. Kita akan bantu kok. Di sini kami juga nggak cuman kayak ngasih, tapi teman-teman kalau mau nanya silakan, akan dijawab juga gitu. Tanya aja, Kak, ini gimana caranya ya, Kak? Ini gimana caranya? Boleh teman-teman silakan. Jangan malu-malu sih. Gitu. Oke. Fania mau nambahin nggak, Van? Cukup. Oke. Nail. Oke, thank you. Jangan lupa teman lengkapin namanya, teman-teman ya, nama sama nama filenya juga. Oke. Tanya. Oh, boleh. Siapa? Siala ya? Oke. Ya, kalau misalnya nanti si gambarnya kan barangnya itu gambarnya dapat dari internet, nggak apa-apa kan? Itu oke teman-teman, nggak apa-apa. Nggak copyright kan teman-teman? Boleh teman-teman mau dari gambar internet. Kan ini kan misalkan brand makanan, teman-teman ambilnya satu makanan, mau gorengan, ya tahu bulat boleh, boleh teman-teman. Tapi aku sih jangan kayak makanan ya. Oke, cari gampang aja. Coca-Cola, salah minum itu minuman. Makanan apa ya? Misalkan merek McD gitu ya. Jangan teman-teman makanan gitu. Kenapa? Kalau itu mah gampang, banyak gitu juga. Cari yang makanan yang aneh-aneh atau apapun lah teman-teman yang brandingnya yang memang branding gitu teman-teman, kayak memang coba gitu dari satu makanan misalkan nih ayam geprek yang teman-teman kenal, tahu pinggir jalan. Nah, coba teman-teman brandingkan gitu, kayak gitu. Bebas teman-teman, bebas ini, nggak ada ya patokannya apa sih. Tapi lebih ke arah ke situ kalau aku ya. Karena kalau kayak makanan pizza, itu mah terlalu umum lah kayak gitu mah. Gitu. Challenging diri sendiri. Gitu. Oke, it's okay ngambil gambar dari internet nggak apa-apa. Sekreatif kalian. Ya. Barangnya harus nyata. Mau nyata, mau imajiner, boleh. Tapi kalau imajiner, ya teman kasih tahu ya bahwa barangnya ini nggak ada. Gitu. Maksudnya ini barang. Kamu di Word jangan kayak tugas ya, tapi cerita aja teman. Oh, barang ini nggak ada Kak, gitu. Ini barangnya imajiner. Contoh pakaian, kalian bikin desain pakaian sendiri. Kan emang pakaiannya nggak ada, kalian desain sendiri. Boleh. Gitu. Pokoknya yang apa ya? Yang relevan aja ya, pokoknya yang pas-pas aja, yang bagus. Gitu. Ada lagi mau nanya? Kalau yang barang nyata, mungkin teman bisa akan lebih bayang. Kalau imajiner, agak nggak terlalu gitu. Harus ngebayangin dulu. Oke, tadi Samuel, kenapa Samuel? Nggak kepeset pasti kali ini mah. Jelas Kak, tadi jelas. Oh, jelas. Oke, thank you. Oke. Ada apa lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah mengertikah tugasnya? Ya. Jadi udah tugasnya namanya 2 ya. 2 sampingan pekerjaan. Kalau tidak ada karena udah jam 1:01, pokoknya gini, apapun boleh diinfokan, boleh bertanya, kami pasti akan menjawab. Kecuali tengah malam ya, takutnya kita udah tidur. Iya, kalau tengah malam jawabnya pagi. Iya. Nah, kalau misalnya ada kendala, minta tolong, kendalanya diinfokan juga. Misalnya kelompok saya tidak bisa hari ini karena satu sakit, satu gimana, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti diinfokan dan pasti harus dikerjakan sih tetap ya. Oke ya, kayak ya.
Ada lagi? Kalau nggak ada berarti sudah jelas. Kenapa, Sam? Ada yang nanya, format Word-nya gimana? Oke, format Word ya tadi. Ini belum di Classroom belum ini ya. Format Word mungkin nanti ya, mungkin ada dicantumkan di tugasnya. Belum ke post sih, gitu. Tenang, nanti ada. Semua detailnya ada di format nama, ada situ. Tapi dalam Word-nya emang nggak ada. Berkreasi aja dalam Word-nya juga. Tulis nama dulu, ya boleh. Gitu. Thank you. Ada lagi? Kalau tidak ada, Kak Nanael sama Kak Tania cukup? Udah, Ibu. Terima kasih. Ya, cukup. 1:03, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Christopher Felix ya, benar ya? Kita tutup dengan doa. Iya, Bu. Oke, tutup dengan doa kan? Kamu kan yang tugas hari ini? Benar. Iya. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah selesai pelajaran. Setelah ini kami akan makan. Tuhan berkatilah makanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang.